Akhirnya di hari ini Selasa tepatnya tanggal 29 Maret 2022 kembali menyapa Anda. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dan juga nggak kalah penting adalah bahagia. Pendengar Trijaya, saya ingin informasikan kepada Anda bahwa di kali ini di jam tepatnya 11:11 waktu Indonesia Barat dan di waktu Trijaya, ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol pendengar Trijaya. Soal apa? Soal efektif beriklan dengan indoor media screen. Dan untuk bicara soal yang satu ini, sudah ada bersama saya Pak Reza Widodo, Vice President of Target Media Nusantara. Saya mau sapa-sapa dulu ya. Halo Pak Reza. Halo Kak Riri, apa kabar? Halo. Halo, Yes Pak Reza, apa kabar? kabar baik Kak Riri. Oke, kabar baik ya. Oke Pak Reza. Oke, nah pendengar Trijaya, kalau bicara sebuah brand yang mau dikenal, pastinya harus sering-sering muncul di tengah masyarakat dong, ya enggak sih? Kalau nggak muncul, gimana mau dikenal kan intinya seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan beriklan, tapi dengan semakin banyaknya cara beriklan, pasti juga kita perlu cerdik nih, perlu benar-benar strategi yang jitu dalam memilih media yang tepat. Nggak cuma bisa menjangkau banyak orang, tapi juga efektif dan efisien. Salah satu media yang juga sedang populer adalah indoor media screen milik Target Media Nusantara, yaitu perusahaan anggota dari China Focus Media Group yang merupakan pionir dan juga penggagas pemasangan layar LED di dalam area lift sebagai platform media advertising atau yang kini dikenal dengan indoor digital of home media. Untuk lebih kenal yang satu ini, yuk kita ngobrol-ngobrol langsung aja dengan Pak Reza. Oh iya, kalau misalkan mau tanya-tanya ya, boleh banget silakan melalui line WA kami di 0812 111 1046. Pak Reza, Yes, boleh dong disampaikan kepada pendengar Trijaya dulu ya, dijelasin sebetulnya yang dimaksud indoor digital out of home media itu yang seperti apa dan bagaimana mungkin ada di antara pendengar Trijaya yang belum common dengan istilah itu atau ya strategi media iklan kayak gitu. Silakan Pak. betul. Baik, terima kasih Kak Riri sebelumnya dan pendengar Trijaya FM. Jadi untuk media advertising itu sebetulnya yang Kak Riri sampaikan tadi sudah cukup jelas tuh. Yang bisa saya tambahkan, kenapa kita sebut diri kita sebagai out of indoor tapi out of home. Jadi platform advertising itu ketika kita sedang mobile, kita sedang berjalan di luar rumah, jadi media advertising itu jatuh ke ranah out of home. Tapi karena kita punya keahlian yang cukup spesifik di bidang gedung-gedung, area dalam gedung, jadi itu adalah pemasangan area media platform di dalam area indoor. Nah, mungkin yang unik dari kami, TMN, memang utamanya karena layar yang kami gunakan, media advertising kami, itu kami pasang di salah satu titik yang menjadi alat transportasi atau komuter utama bagi orang-orang yang bekerja atau tinggal di gedung-gedung yang saat ini memang menjadi tempat yang banyak dihuni oleh kaum-kaum produktif di perkotaan. So kurang lebih indoor, kenapa indoor tapi out of home itu memang karena cara kita reach out ke audiens kita, menjangkau audiens kita itu dengan di saat mereka di luar rumah, cuman ketika mereka indoor di gedung-gedung di daerah perkotaan. Kurang lebih seperti itu, Kak Riri. Oke. Nah, kalau kita juga pengen tahu ini sejak kapan TMN berdiri atau sudah kira-kira menjangkau berapa banyak? Siapa tahu kan ada yang tiba-tiba kayaknya boleh juga ini minat nih gitu. Cuma pengen tahu sebetulnya reach out-nya itu sudah berapa banyak yang memang tersentuh dari TMN ini? So, saat ini kita mulai di Indonesia sejak tahun 2018. Kita merupakan negara kelima setelah dari China awalnya di tahun 2006. Kemudian kita mulai juga ada di Korea, di Hong Kong, di Singapura, Thailand, Malaysia, kemudian Indonesia. Di Indonesia sendiri sejak 2018 kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 700 gedung di area Jabodetabek. Dan kita sudah mengoperasikan lebih dari 2.100 LED screen yang memang kita kembangkan sendiri. So memang cakupan ini memberikan kita reach out ke lebih dari 20 juta weekly traffic di Jabodetabek.
sehingga kita punya value proposition atau nilai tambah yang cukup unik di pasar. Jadi bagi brand-brand yang memang punya campaign atau kebutuhan marketing yang spesifik yang bisa kami bantu dengan titik layar-layar kami ini yang tersebar di Jabodetabek, itu adalah keunikan kami seperti itu. Oke, jadi udah makin clear nih pendengar Trijaya buat Anda yang kepo pengen tahu sebetulnya seberapa lama, kemudian juga menjangkaunya udah berapa banyak, tadi udah jelas banget dari Pak Reza. Nah kemudian soal teknologinya nih, seperti apa yang digunakan oleh TMN untuk jangkau publik agar lebih luas lagi jangkauannya? Betul. Jadi yang pertama yang membuat TMN berbeda adalah karena layar yang digunakan untuk media kami itu adalah layar kami kembangkan sendiri sejak Fokus Media berdiri. Jadi saat ini layar yang kami gunakan itu ada 2 tipe, ada yang 27 inci dimensinya itu kita gunakan biasanya untuk di depan lift. Jadi ketika lagi nunggu lift itu ada layar kita memainkan. Mungkin bisa dibayangkan ada layar seperti TV. Kemudian teknologi kita itu membagi layar TV menjadi 2 sehingga konten yang dimainkan oleh brand iklan itu bisa jadi di atasnya itu adalah media yang dinamisnya, tapi di bawahnya ada media statis. Jadi orang-orang yang mobile lalu lalang di depan layar kami itu tetap bisa melihat promo atau nama produk baru atau barcode mungkin yang mereka lagi cari. Kemudian layar teknologi kedua yang kami pakai itu ada layar 25 inci kami, itu yang kami taruh di dalam car lift. Jadi ketika orang menunggu, misalnya kan di lift lama ya kadang-kadang kita udah sinyalnya sudah nggak ada juga, atau kita juga lagi capek gitu kan. Kita di dalam lift nunggu ke atas 15 detik, 20 detik, tapi daripada bosen kita ngelihat layar, oh ternyata ada tiket gratis tuh, atau ada ternyata mobil baru. So itu adalah teknologi layar yang kita pakai. 25 inci dan 27 inci saat ini itu adalah layar yang tertipis bezelnya dan juga terbesar in terms of dimensi incinya. Jadi di market itu adalah keunikan kita, layar teknologinya gitu. Jadi udah kebayang dong sebetulnya pendengar Trijaya gimana kerennya teknologi yang digunakan oleh TMN itu sendiri. Nah kalau ngomong soal jenis iklan ini kan ya Pak Reza, jenis iklan itu kan banyak banget. Terus sudah gitu juga agak kompetitif dengan di outdoor nih. Nah kalau kelebihan kita mau pakai indoor digital out of home media milik TMN ini tuh apa Pak Reza? Siap. Oke, pertama mungkin yang bisa kita bayangkan dari teknologi kita sendiri yang memang spesialis. Nama kita sendiri kan Fokus Media karena memang kita fokus untuk mengerjakan satu titik yang solutif bagi klien-klien kita gitu. Nah, tipe iklan seperti apa? Jadi sebenarnya karena audiens kita tuh mobile, mereka sebetulnya aktif pagi-pagi keluar dari apartemen gitu kan, kemudian lanjut naik mobil, kemudian di mobil mungkin mendengar juga radio Trijaya gitu kan. Jadi kemudian jadi selama journey turun dari apartemen, mereka melihat satu konten, jalan di dalam mobil lift, mendengarkan kontennya juga di radio Trijaya, sampai di kantor, naik lift lagi, itu mereka juga melihat kembali konten yang sama gitu. Jadi itu efeknya seperti reminder. Nah, jadi kalau pertanyaannya iklan seperti apa, media seperti apa yang bisa mengeksploitasi media kami, itu sebetulnya adalah brand-brand yang ada ingin reach out kaum produktif di kota-kota termasuk di Jabodetabek ini dengan menjadi brand reminder gitu. Jadi selama 1 minggu Kariri, jadi konten yang dimainkan itu akan berulang. Jadi naik turun di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu sampai hari Jumat dan kemudian weekend kalau di apartemen ya, mereka bisa mendengar brand ini tanpa merusak rutinitas mereka karena disajikan dengan konten yang menarik, dan seluruh brand juga berkomunikasi dengan baik dengan kami sehingga mereka juga menyesuaikan kontennya dengan audiens yang mobile, sehingga orang-orang yang hanya berangkat ke kantor aja atau capek dari pulang kantor melihat TV kita tuh justru terhibur dan bukan menjadi malah jenuh gitu. Dan makanya dengan teknologi yang kami punya dan cara penggunaan yang kami educate ke market melalui media iklan indoor out of home ini, brand-brand atau konten iklan yang digunakan itu menjadi entertainment justru bagi audiens
yang kami raih. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Kak Riri. Jadi layar kita itu mayoritas ada di gedung-gedung apartemen, office, hotel, dan juga retail. Jadi bisa terbayang bagi pendengar yang juga ada di area itu atau sering mobile bermobilitas di area itu. Jadi bisa terlihat perjalanannya kira-kira akan tersentuh oleh layar kami di titik apa. Dan brand juga bisa melihat ini adalah titik-titik yang mereka bisa eksploitasi untuk memperkenalkan produk atau promo mereka. Itu sih nggak kalah luar biasa ya pendengar Trijaya. Udah kebayang kalau titiknya tadi apartemen, kantor, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita udah kebayang nih sebetulnya market kita tuh siapa yang lihat gitu kan, udah jelas banget. Misalkan hotel okupansinya lagi weekend aja, itu aja udah luar biasa banget kan. Nah, jadi kelebihan-kelebihan itulah yang memang Anda bisa gunakan, Anda bisa dapatkan ketika Anda langsung ya menggunakan indoor digital out of home media milik TMN. Nah, udah tertarik nih, kayaknya gokil juga nih bakalan ya, misalnya gitu nih ya. Kita pengen tahu juga gimana cara pasangnya iklannya di TMN, Pak Reza. Dan kira-kira nih, kalau ngomong soal cuannya, tarif iklannya tuh durasinya berapa, tarifnya juga bagaimana, silakan Pak Reza. Siap, oke. Paling mudah mungkin untuk semua pendengar, jika ada yang ingin memasang iklan di kami, mudah cukup email di hello, hello@targetmedia.id, atau mungkin visit website kita di hellotmn.com. Jadi nanti agen kami akan dengan senang hati langsung reach out untuk menjelaskan teknisnya seperti apa. Tapi prosesnya sendiri, Kak Riri, itu cukup mudah. Nanti setelah menghubungi, kita akan datang untuk mendengarkan campaign program atau marketing initiatives yang akan dilakukan oleh brand. Kemudian kita akan melakukan media planning dan juga nanti ada quotation bersama gitu. So dari semua proses, baik yang sudah pernah pakai media kami sebelumnya atau yang baru, itu akan kami jelaskan dari awal supaya bisa terlihat sendiri keefektifan dan kemudahan. Kalau kita sebut sebenarnya hassle free, Kak Riri, supaya nanti kalau misalnya nanti angkat telepon itu semudah mendapatkan jawaban dari teleponnya gitu. Nah, nanti setelah itu booking kita lakukan setiap minggunya. Jadi nanti bagi pendengar yang ingin melakukan campaign dengan kami, bisa dilihat paling tidak kita butuh waktu 1 minggu untuk bisa memproses konten dari brand-brand untuk segera naik ke layar-layar kami gitu. 1 minggu itu sebenarnya masa tayang ya gitu. Nah, mungkin itu untuk yang bagaimana cara untuk bisa berkoordinasi dengan kami. Tarifnya ini sebetulnya sangat groundbreaking sebetulnya, karena setelah kami mempelajari market dengan baik. Nah, ini mungkin istilah yang sangat dipahami oleh pendengar-pendengar yang pernah menggunakan service media advertising sebelumnya. Jadi cost kita punya 2 tipe produk, di mana produk satu itu durasi kontennya itu selama 15 detik, dan yang kedua itu selama 30 detik yang akan dimainkan berulang setiap harinya di seluruh layar kami. Cost-nya, tarif yang kami charge itu hanya Rp5 per impression atau cost per impression-nya. Jadi di market saat ini posisi cost yang kami set, gitu, yang kami atur, itu sangat kompetitif dengan market indoor out of home. Dan terutama untuk indoor digital out of home, kami justru membuat costing yang jauh lebih kompetitif dengan pasaran kami. Gitu. Jadi pendengar Trijaya ini gampang banget, mudah banget. Kalau misalkan Anda mungkin tertarik langsung ya untuk bagaimana beriklan di TMN, Anda bisa langsung aja hello ya, di hello TMN ya tadi ya. Betul. Untuk websitenya ya hellotmn.com gitu ya Pak Reza. Betul. Oke, segampang itu. Dan hari gini ya pastikan semuanya juga udah tune in. Handphone ada, laptop ada, di mana-mana Anda udah bisa gampang aja klik-klik aja kayak gitu. Pak Reza, sebelum kita akhiri, ada yang ingin Pak Reza sampaikan untuk pendengar Trijaya closing statement? Silakan Pak Reza. Betul. Kami dari TMN memang punya misi di Indonesia untuk bisa memberikan servis yang terbaik untuk media advertising baru di indoor digital out of home. Selama hampir 4 tahun kami di Indonesia, kami berusaha
melakukan revolusi untuk industri ini dan membawa pengetahuan dari grup kami. Jadi mungkin pesan terakhir selain bagi brand-brand pendengar yang ingin beriklan di kami juga mengajak pendengar yang mungkin memiliki properti yang ingin memasang layar di kami, silakan lakukan hal yang sama. Hubungi kami, kunjungi website kami, dan kami akan segera memfollow up. Oke, itu dia pendengar Trijaya, semakin mudah, semakin gampang. Jadi udah kebayang kalau saya sih tadi ketika Pak Reza bilang market yang bakal potensial banget ngelihat itu iklan kita udah ya, gede banget sih udah pasti ya pendengar Trijaya. So Pak Reza, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama Trijaya dan kasih info seputar TMN. Dan juga pendengar TJ, kalau misalkan Anda mau tanya-tanya, kepo, dan lain sebagainya soal TMN ini, Anda langsung aja meluncur ke websitenya di gampang banget, hellotmn.com. Itu dia pendengar TJ. Sekali lagi thank you ya Pak Reza. Dan ya sama-sama. Dan pendengar TJ, saya masih akan terus melanjutkan sesi di Trijaya Siang untuk kali ini. So makanya jangan kemana-mana. Keep tune in terus hanya di Trijaya FM. Oke. Pak Reza, thank you. Pamit ya. Terima kasih Kak Riri semuanya. Mari. Iya, thank you Pak Reza. Ya udah kan.